Selamat siang Ibu, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang fitur dan hot dari proyek kami yang berjudul Plastic Waste Mismanagement. Fitur dari proyek kami itu yang pertama ada deteksi sampah otomatis menggunakan kamera atau gambar untuk mengenali jenis sampah. Sistem dapat mendeteksi sampah plastik secara otomatis menggunakan kamera atau gambar yang diunggah pengguna. Teknologi pengolahan citra dan machine learning akan mengenali bentuk dan karakteristik sampah, lalu menentukan bahwa objek tersebut adalah plastik. Fitur ini membantu mengurangi proses pemilihan manual yang biasanya memakan waktu lama. Yang kedua ada klasifikasi jenis plastik, menentukan apakah plastik tersebut bisa didaur ulang atau tidak. Setelah mendeteksi sampah plastik, sistem akan mengidentifikasi jenis plastiknya. Tujuannya, supaya proses pengolahan sampah lebih tepat, karena tidak semua sampah plastik mempunyai metode daur ulang yang sama. Yang ketiga ada prediksi volume sampah. Fitur ini memanfaatkan data historis untuk memprediksi jumlah sampah plastik pada suatu lokasi atau periode waktu tertentu. Dengan adanya prediksi ini, pihak pengelola dapat merencanakan kapasitas pengolahan dan jadwal pengangkutan sampah lebih efisien. Yang keempat, ada rekomendasi pengelolaan. Sistem akan memberikan saran mengenai langkah pengelolaan yang sesuai. Misalnya, apakah sampah tersebut bisa didaur ulang, perlu dibersihkan terlebih dahulu, atau harus dibuang dengan prosedur tertentu. Fitur ini mendukung edukasi masyarakat agar lebih sadar dalam memilah sampah. Kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan tentang code-nya. Di sini ada code constant upload area, file input, preview image, dan analyzing. Upload area di sini kegunaannya untuk area tempat pengguna bisa drag dan drop file. Nah, yang kedua ada file input. File input itu kalau user klik tombol upload. Yang ketiga ada preview image. Kegunaannya itu tempat menampilkan gambar yang diunggah. Nah, yang terakhir adalah analyzing element untuk menunjukkan bahwa sistem sedang menganalisa, misalnya analisa loading. Terus yang kedua di sini ada upload area. Di sini ada dua tujuannya. Yang pertama, mencegah browser membuka file secara langsung ketika file di drag ke halaman. Terus yang kedua, prevent default. Itu kegunaannya untuk menghentikan perilaku standar dan mencegah event menyebar ke elemen lain. Yang terakhir ada fungsi function highlight sama function highlight. Di sini ada dua fungsi. Yang pertama, saat file di drag ke atas area upload, tambahkan class drag over, biasanya membuat border jadi menyala atau berubah warna. Terus yang terakhir, saat file keluar atau dijatuhkan, class drag over dihapus. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, saya akan di sini melanjutkan penjelasan yang dari teman saya. Highlight and area upload berfungsi untuk memberi efek visual saat pengguna melakukan drag and drop file ke area upload. Jika file sedang diseret di atas area upload, maka tampilannya berubah, biasanya menjadi border warna biru atau latar berubah. Kemudian ada handle drop files. Handle drop ini berfungsi ketika file dilepas drop di area upload. File dibaca melalui data transfer, hanya data pertama yang diproses. Fungsi handle files dipanggil memproses file tersebut. Lalu ada handle file upload via input. Ini bertujuan saat aplikasi digunakan, klik tombol upload dan memilih file dari galeri. File yang dipilih akan diproses melalui handle file. Kemudian kami menggunakan Fidalis dan preview gambar. Mengecek apakah Fidalis preview gambar ini kita akan ngedrop suatu gambar dari file yang kita inginkan
untuk mendeteksi itu sampah termasuk sampah organik atau non-organik. Deteksi sampah menampilkan hasil. Daftar data dummy berisi jenis sampah, status daur ulang, tingkat kepercayaan dan lain-lain. Secara acak, memilih satu data tersebut